Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mohon maaf sekali untuk pertemuan kali ini tidak dapat bertatap muka secara langsung, sehingga saya buatkan video pembelajaran ini agar kalian di rumah tetap bisa mempelajari dan juga tidak ketinggalan materi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang drama. Mungkin sebelumnya kalian juga sudah pada tahu apa itu drama dan juga jenis-jenisnya, namun untuk memperdalam materi dan juga memperdalam pemahaman, maka kita akan bahas kembali sedikit tentang drama. Nah, jadi sebenarnya drama itu apa sih gitu ya? Jadi drama itu berasal dari bahasa Yunani yaitu dromai yang mempunyai makna berbuat, bertindak, bergerak, dan melakukan aksi sesuai naskah. Secara umum drama ini merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud untuk menyampaikan cerita melalui gerak dan dialog-dialog. Jadi drama ini itu merupakan suatu pertunjukan yang membawakan sebuah cerita. Media yang digunakan untuk menyampaikan cerita tersebut itu melalui gerak dan juga dialog-dialog yang dilakukan oleh para tokohnya. Yang selanjutnya adalah struktur teks drama. Nah, untuk struktur teks drama ini dibagi menjadi 3, yaitu ada prolog, dialog, dan juga epilog. Untuk prolog sendiri, yaitu merupakan kata pendahuluan sebagai pengantar untuk memberikan gambaran umum tentang pelaku. Jadi, dalam prolog ini itu berisi seperti pengenalan seperti orientasi ya, tapi prolog ini pertama dalam struktur teks drama, biasanya dibacakan oleh narator drama tersebut. Lalu yang kedua ini ada dialog. Nah, dalam dialog ini masih dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada orientasi, konflik, dan juga resolusi. Nah, untuk orientasi itu berisi tentang pengenalan dan juga pengaturan aksi. Jadi biasanya di orientasi ini berisi pengenalan tokoh, menyatakan situasi dan cerita, hingga permulaan dalam mengajukan konflik yang akan terjadi dalam kisah drama tersebut. Yang kedua, di dalam dialog itu ada konflik. Nah, untuk di dalam konflik ini itu sebagai bagian tengah cerita. Jadi konflik ini tuh berisi tentang awal permulaan konflik itu terjadi ya. Di sini itu tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan keinginannya. Jadi tokoh utama kerap mengalami berbagai kesalahpahaman dalam perjuangannya untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. Lalu di dalam dialog yang terakhir itu ada resolusi. Nah, resolusi ini sendiri yaitu penyelesaian dari komplikasi yang telah terjadi sebelumnya. Jadi bagian ini mulai klimaks dan tokoh utama mulai menemukan solusi. Untuk yang terakhir, di dalam struktur teks drama yaitu ada epilog. Untuk epilog sendiri itu merupakan kata penutup yang mengakhiri suatu pementasan drama. Jadi epilog ini bertujuan untuk merumuskan isi pokok drama. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis drama. Nah, jenis-jenis drama ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada berdasarkan penyajian lakon. Untuk berdasarkan penyajian lakon ini, yang pertama yaitu ada tragedi. Nah, tragedi ini merupakan drama yang berakhir dengan kesedihan. Lalu yang selanjutnya ada komedi. Kalau untuk komedi ini adalah drama yang penuh dengan kelucuan. Kalau untuk opera sendiri yaitu drama yang dialognya
diiringi musik. Untuk melodrama itu sebenarnya mirip dengan opera, yaitu dialog yang diucapkan dengan diiringi melodi atau musik. Yang selanjutnya masih berdasarkan lakon ya. Jadi selanjutnya ada farce, yaitu drama yang menyerupai dagelan, namun tidak sepenuhnya dagelan. Yang selanjutnya ada tableau. Dalam tableau ini yaitu drama yang mengutamakan gerak. Jadi para pemainnya itu tidak mengucapkan dialog, tetapi hanya melakukan gerakan-gerakan. Selanjutnya yaitu ada sendra tari. Nah, kalau untuk sendra tari ini sendiri, itu jenis drama gabungan antara seni drama dan juga seni tari. Selanjutnya ada drama berdasarkan sarana pementasannya. Yang pertama yaitu ada drama panggung. Jenis drama ini biasa dimainkan oleh para tokoh itu di panggung. Sedangkan untuk drama radio, itu drama biasanya hanya didengarkan oleh penikmat. Jadi hanya didengarkan lewat radio saja, tidak bisa dilihat secara langsung. Kalau untuk drama televisi ini hampir mirip dengan drama panggung, namun bedanya jika drama panggung itu kita bisa merasakan suasananya langsung ya di dalam panggung itu. Tapi jika drama televisi ini kita hanya dapat melihatnya dari layar televisi saja. Selanjutnya ada drama film. Nah, untuk drama film ini, drama yang menggunakan layar lebar. Biasanya drama-drama ini tuh seperti film yang ditayangkan di bioskop. Selanjutnya ada drama wayang. Untuk drama wayang ini jenis drama yang diiringi dengan pagelaran wayang. Sedangkan drama boneka ini tuh pelakunya atau tokohnya itu dimainkan oleh boneka dan atau mungkin boneka yang di dalamnya itu yang dapat seperti badut itu dimainkan oleh beberapa orang. Untuk yang selanjutnya yaitu ada unsur teks drama. Nah, kalau untuk unsur teks drama sendiri ini seperti unsur-unsur teks cerita yang lainnya ya. Ada tema, latar, alur, amanat, dan juga tokoh cerita atau perwatakan. Kalau untuk tema sendiri yaitu gagasan utama yang menjalin struktur isi drama. Jadi di dalam drama itu temanya menyangkut segala persoalan. Biasanya dipilih salah satu ya, seperti mungkin temanya tema kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, atau sebagainya. Itu biasanya tema dalam drama. Nah, kalau untuk latar sendiri, latar juga seperti biasanya ada latar tempat, waktu, dan juga suasana di dalam naskah suatu drama. Untuk alur, kalau alur adalah rangkaian peristiwa yang terjalin berdasarkan hukum sebab akibat dan merupakan pola perkaitan peristiwa yang menggerakkan jalannya cerita ke arah pertikaian dan penyelesaiannya. Jadi alur ini itu ada alur yang maju atau alur mundur ataupun alur kombinasi, yaitu jadi alur maju dan juga alur mundur. Nah, lalu selanjutnya ada amanat. Untuk amanat atau pesan moral ini adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui lakon dramanya. Jadi, setiap ending atau setiap akhir cerita itu pasti kita dapat mengambil amanat atau relevansi nilai kehidupan sehari-hari dari dalam drama tersebut. Yang terakhir, unsur drama yaitu tokoh cerita atau perwatakan. Nah, tokoh cerita atau perwatakan ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan peran.
Nah, untuk berdasarkan peran ini dibagi menjadi tokoh utama dan juga tokoh figuran. Kalau untuk tokoh utama, itu tokoh yang dikuatkan atau tokoh yang paling inti dalam drama tersebut ya. Sedangkan tokoh tambahan itu tokoh yang membantu atau hanya mendukung cerita. Dalam cerita dapat memiliki beberapa tokoh utama yang dapat dikenali dan juga sering muncul dalam cerita. Sedangkan untuk tokoh figuran itu hanya muncul di beberapa bagian saja. Selanjutnya yang berdasarkan watak. Nah, untuk berdasarkan watak ini biasanya dibedakan menjadi tokoh antagonis dan juga tokoh protagonis. Untuk tokoh antagonis itu tokoh yang digambarkan sebagai sosok yang penuh kelicikan dan juga jahat. Dan untuk tokoh protagonis itu merupakan tokoh yang mengalami konflik bersama tokoh antagonis. Biasanya protagonis ini yang sifatnya baik dan juga menyenangkan ya. Kalau untuk berdasarkan perkembangannya, tokoh atau perwatakan berdasarkan perkembangan ini dibedakan menjadi tokoh statis dan juga tokoh berkembang. Kalau untuk tokoh statis, yang dimaksud tokoh statis itu tokoh yang relatif tidak mengalami perubahan dari mulai cerita sampai akhir cerita. Jadi semisal kalau tokoh itu baik ya maka tokoh itu wataknya akan baik terus di sepanjang cerita. Kalau sedangkan tokoh yang berkembang itu tokoh yang mengalami perubahan seiring dengan konflik-konflik yang terjadi pada alur cerita. Jadi untuk tokoh yang berkembang ini itu biasanya akan mengalami perubahan watak atau sifat. Jadi yang mungkin semula itu jahat atau bagaimana atau kurang baik itu seiring berjalannya waktu dan juga konflik-konflik yang terjadi bisa berubah menjadi watak yang baik. Nah, itu tadi sekilas atau sedikit tentang materi hari ini. Kita telah membahas tentang pengertian drama, jenis-jenis dan juga unsur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk saat ini karena masih pandemi, maka tetap di rumah saja apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk apabila ada yang kurang paham atau ingin ada yang ditanyakan, maka dapat dicantumkan dalam kolom komentar atau menggunakan grup WhatsApp. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.